Baik pemirsa, jumpa lagi di channel One Ball. Kali ini kita memperbaiki CVT ya dari motor Yamaha Lexi. Ini ada kendala, katanya tenaganya kurang dan bunyi pada saat ditanjakan. Nah, ini pertama saya akan membuka filternya dulu ya. Kita bersih-bersihin, kita buka nih, buka baut filter udara. Ini bautnya ada 10 dengan obeng kembang ya. Kita lepas seperti ini. Nah, tinggal kita cabut aja. Nah, seperti ini nanti. Nah, terlihat di sini ada kotoran ya, debu ya. Nah, ini filternya dan ini ruang udaranya nanti kita bersihkan. Filternya juga kita angkat, ini kita buka. Nah, kita cungkil aja nih pakai KP. Bisa, nanti kita lihat nih pasti kotor nih filternya. Nanti kita bersihkan aja. Kita bersihkan semua filternya agar nanti pembakarannya lebih baik. Nah, tuh kelihatan kan kotor kan? Seperti ini nanti kita bersihkan semua, bisa dengan sabun, air sabun, dan disemprot dengan udara atau dengan kuas nih sekat-sekatnya seperti ini ya. Nanti kita bersihkan dahulu semua ruang bakarnya. Kemudian kita lepas cover ya, cover penutup untuk CVT-nya ya. Nanti ini ada baut kembang sedikit tebal, pakai obeng T aja nih ya. Ini bautnya rada tebal, jadi kalau bisa pakai obeng getok ya, digetok dulu lalu kita diputar dengan obeng karena ini cukup tebal dan keras. Nah, setelah kendor lalu kita bisa buka dengan obeng. Kita lepas dulu covernya biar nanti kita lihat kerusakan di dalamnya ya. Kita lihat dulu seperti ini, kita lepas aja. Nah, untuk membuka bautnya sebaiknya dengan obeng getok ya kalau ada, karena ini cukup keras ya, jadi obeng getok dulu untuk mengendorkannya, nanti baru bisa pakai obeng seperti ini. Nah, setelah selesai semua baut dilepas, kita lepaskan covernya. Nah, ini kita lihat di sini juga ada nih, di sini ada saringan ya, nanti juga debu-debunya kita bersihkan nih. Ini di sini busanya nih juga nanti kita bersihkan, ini untuk penghalang debu ya dan oli. Nah, ini kita bersihkan busa-busanya, terutama di bagian ini nih. Lihat, ini debunya nih sangat tuh, kotorannya tebal banget nih tuh ya kan. Di busa ini nanti kita bersihkan ya. Ini dicuci bisa dengan bensin atau disemprot. Nanti ruangan ini juga nih putaran pulinya kita bersihkan. Kemudian kita buka cover ya, pulinya dengan obeng dengan kunci 8T ya. Seperti ini kita putar dengan 8T agar lebih cepat semuanya. Kita lepas baut-bautnya. Jangan lupa hati-hati cara pembukaan bautnya. Kita lepas satu persatu seperti ini. Kemudian nanti kita kumpulkan bautnya, jangan sampai hilang ya, karena kalau tidak lengkap nanti bisa bocor ini ya. Kita lepas, setelah kendor kita copotkan covernya nanti ini untuk blok penutup dari CVT-nya. Nah, kita tinggal angkat sedikit boxnya, filter, lalu kita tinggal lepaskan covernya nanti. Nah, seperti ini kita tarik aja ke belakang pelan-pelan ya. Nah, ini terlepas seperti ini. Nah, ini kelihatan kerusakannya ada di mana. Nanti kita ini kelahar juga kita bersihkan, ini kita periksa, kita cek semua. Nah, kita lihat lagi posisi packingnya masih bagus ya, nggak ada masalah, packingnya tidak ada yang sobek. Nanti kita bersihkan untuk blok cover ini. Nah, ini ternyata kampas ya, sentrifugalnya ini rumahnya kendor nih. Nah, ini murnya nih. Ini murnya kok bisa kendor nih, harusnya nggak usah kendor nih. Ini yang menyebabkan tenaganya kurang sehingga pencengkraman kurang maksimal serta menyebabkan bunyi ya, slip ya pada rumah kampas sentrifugalnya. Nanti kita cek lagi, mudah-mudahan ini nggak ada masalah dratnya ya. Bisa kita kencangkan ya. Kemungkinan karena lama tidak dicek ini jadi si murnya kendor ya. Nanti kita cek, kita lepas semua. Untuk pulinya juga nanti kita cek. Nah, kita lepaskan aja, persiapan untuk membuka. Nah, ini kita lepas untuk puli depannya itu menggunakan kunci 17 murnya nih. Nah, ini saya pakai tracker ya untuk menahan puli. Kita lepas saja, putar ke arah kiri seperti ini. Nah, kita putar, kita lepas ya.
Jika tidak punya tracker, bisa dengan penahan lain ya. Di situ ada penahan lubangnya, bisa dicek. Nah, kita lihat ini untuk pulinya. Nah, ini permukaan ini harus rata nih, harus rata, jangan sampai ada legok ya, ada lubang atau tidak rata. Kita bisa cek ya, kita lap dulu nih buat ngelihat apakah permukaannya rata. Nanti kita cek pakai penggaris ya, penggaris siku tuh yang besi. Itu biar nanti fanbelnya tuh rapih nih. Kita cek nih, apakah dia rata. Masih bisa dipakai. Wah, ini masih bagus ya, masih rapat tuh, tidak ada selak ya. Kelihatan kan, ini permukaannya masih baik ya, jadi tidak ada masalah. Ini kita cek pakai penggaris tuh ya, kelihatan ya, tidak ada masalah ya. Ini bisa kita pakai kembali. Nah, setelah itu kita akan melepas CVT nya ya. Ini kita tarik aja ke luar nih caranya nih. Nanti di sini kita lihat. Nah, kita lepas. Di tengahnya ini ada bosnya ya, bos untuk CVT, dan ini bagian belakang rollernya. Ini ada ringnya, perhatikan ada ring di bagian dalam ya untuk penahan puli CVT. Lalu di sini, nah ini kelihatan kayaknya bocor bagian seal ini ternyata sealnya bocor nih. Ini seal krek as sebelah kiri ya. Nah, ini mengakibatkan slip juga nih karena oli mesin keluar dari sisi sebelah kiri. Nanti kita akan lepas, kita akan ganti ya. Nah, ini nggak boleh nih, mungkin karena usia sudah lama juga, motor sudah 3 tahun ya. Nah, ini bagian bosnya, bos pada CVT nya kita periksa dulu, kita lihat apakah ada goresan, kita lap. Ini jangan sampai ada tergores. Kalau tergores, ini harus ganti baru. Nah, ini nampaknya masih bagus ya, ini bisa digunakan kembali. Nanti pada pemasangannya ini harus pakai stempet ya, jadi CVT harus pelumasannya pakai stempet untuk perputaran di bagian mekaniknya. Nah, ini kita periksa untuk bagian sisi CVT nya, ini bagian sisi dalamnya ini. Nah, ini harus lurus ya, jangan sampai ada retak atau goresan. Nanti kita cek ya. Nah, sekarang kita cek bagian loadernya, loader pada CVT. Nah, ini sebelah bagian sisinya udah mulai tidak bulat ya, jadi ini udah kena kemakan. Nah, bisa kelihatan nih bagian sisinya nih, kita bisa lihat nih. Yang lainnya juga, nah itu udah permukaannya tidak bulat ya, kayak udah rata gitu. Nah, ini nanti kita ganti aja semuanya dengan yang baru. Nah, karena sudah usia 3 tahun dan sekalian dibongkar, kita akan ganti semuanya ke 6 rollernya nih. Nah, itu udah kemakan semua tuh, jadi ini nanti krok-tok bunyi gitu. Nah, kemudian kita akan lepas ini kampas sentrifugalnya ya. Kampas sentrifugal kita akan lepas. Ini kita pakai tracker, caranya kita tahan dahulu, kemudian kita buka ini dengan kunci 24 ya, putar ke kiri murnya. Ini juga murnya tadi bermasalah ya, dan kendor. Nanti kita akan cek apakah dratnya ada kerusakan atau tidak. Kita lepas dulu untuk murnya. Cara lepasnya putar ke arah kiri ya, pelan-pelan aja. Nah, ini murnya seperti ini nih. Nah, kita tarik tromol magnetnya. Nah, ini kita cek. Nanti juga ini harus diberi pelumasan nih bagian dalam dari mekanik dari kampas sentrifugalnya nih. Ini kita akan lepas. Nah, nanti kita cek ya bagian dalam-dalamnya. Jangan lupa juga fan belnya kita lihat apakah ada kerusakan nih. Nah, ini fan belnya kita lihat bagian sisi luarnya masih bagus, tidak ada keretakan ya. Ini masih bagus. Tuh, kita periksa. Lalu bagian sisi dalamnya juga kita periksa apakah ada gompal atau retak. Nah, nanti kalau ada retak kita ganti ya dengan yang baru. Ini juga tidak lupa harus dibersihkan nanti pada saat pemasangannya ya, dari debu-debu ya. Bisa kita cuci atau kita lap-lap atau kita semprot dengan kompresor. Nah, kita cek ini semuanya masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian ini kita cek bagian sisi dari mekanik kampas sentrifugal. Kita lihat apakah ada kerusakan. Per-pernya kita cek masih bagus ya, fungsinya juga tidak ada goresan. Nanti kita bersihkan. Nanti bagian dalam sisi ini ada kelahar bambunya ini di dalam, nanti kita beri stempet ya, jangan sampai kering. Itu untuk perputarannya nanti lebih baik. Nah, dan ini juga
bagian asnya, ini krek as ini apa gardan, kita akan cek. Nah, kita lap ya dahulu dan kita lihat apakah ada apa namanya kebocoran pada seal gardan nih, oli seal gardan. Nampaknya di belakang nggak ada kebocoran ya. Jadi yang ada bocor sama seal bagian depan aja, krek asnya sebelah kiri. Nah, nanti kita bersihkan, kita beri stempel. Nah, kemudian saya akan lepas oil seal ya pada krek as sebelah kiri. Ini saya gunakan obeng tipis kecil. Nah, cara melepasnya mudah nih, tinggal cungkit aja dari sisi bagian dalam lalu tarik ke belakang. Nah, ini kita lihat sudah kemakan ya. Udah tipis, sudah 3 tahun ya, wajar aja mungkin sealnya udah aus. Nah, kalau untuk membeli ini ada kodenya XH ya, XH1966F. Nah, itu bisa kalian beli, harganya juga kisaran 15 ribuan lah ini harga untuk oli sealnya ya, bisa kalian beli di toko Onderdil. Nah, itu kodenya XH1966F. Nah, kemudian kita bersihkan bagian sisi dalam atau dudukan pada oli seal. Nah, kalau bagian belakang tidak perlu diganti karena ini tidak ada kebocoran pada oli seal gardan ya. Nah, ini saya udah cek tidak ada kebocoran, jadi tidak perlu diganti. Nanti kita gantinya bagian oli seal krek as ya sebelah kiri. Jangan lupa, jangan salah beli ya, sebelah kiri krek as sebelah kiri. Ini sama dengan punyanya Aerox juga sama tuh oli sealnya. Ya, nanti kita bersihkan ruangan dari CVT semua ya sebelum dipasang. Baik pemirsa, jadi setelah kita periksa nih, ini kerusakannya ada di seal krek as. Ini kerusakan di seal as kiri ya. Ini seal as kirinya nanti kita beli. Kemudian tadi ada kendor di baut ini nih, di mur ya, murnya si kampas pugal nih. Ini mur ini nggak kenceng, kendor. Nah, tuh tadi dia nggak kenceng mungkin nih. Ini juga bisa, kalau ini harus kenceng ya, jangan sampai enggak nih. Nah, jadi nanti kita cek suara menghiung-hiung, kita perbaiki. Nah, ini pemirsa kita ganti ya seal yang tadi rusak nih. Buat di sini nih dengan yang baru, beli yang asli ya. Nah, ini ukurannya udah ada. Kita buka. Nah, ini kita tinggal masukkan ya sealnya, seal crack ya, sebelah kiri nih krek as. Nah, ini kita masukin pelan-pelan ya. Nah, untuk memasang sealnya, oli sealnya sebelah kiri krek asnya, cukup kalian paskan aja, tekan ke dalam ya pelan-pelan seperti ini. Nanti setelah bagian sisinya sudah masuk ke semua ya, sudah rata dengan bodi, kalian bisa dorong atau tekan kembali dengan oli seal bekas ya. Oli seal yang tadi bekasnya itu bisa kalian pasang untuk pendorong ya, untuk membantu mendorong agar lebih ke dalam ya posisinya. Nah, kita tinggal tekan aja seperti ini, dipukul pelan-pelan dengan pemukul. Nah, ini udah masuk nih seperti ini ke dalam ya. Jadi posisinya harus dia ada nutnya ke dalam, mentok ya. Nah, ini udah bagus ya posisi seperti ini. Kemudian nanti kita lihat, nah sisinya ini udah rapi. Nah, ini seperti ini tuh nutnya kan sudah masuk ya ke dalam. Nanti kita tinggal tes ya apakah ada oli yang bocor. Nah, ini sealnya udah masuk ya ke nutnya. Oke, kita mau ngetes dengan cara ngidupin mesinnya. Kalau olinya ngetes berarti masih bocor. Coba tes dulu ya, ini.
sudah tidak ada bocoran, pegang ya, sealnya udah nggak ada bocoran, kita tinggal masang selanjutnya. Yuk. Nah, untuk lowernya ini kan lowernya 6 ini ya. Kita lihat ya, ini saya ganti dengan yang baru ya. Nah, ini lowernya udah kemakan ya tuh ya, sudah permukaannya nih kelihatan kan. Nah, ini sudah tidak bulat tuh. Nah, ini saya ganti dengan yang baru ya, semuanya ya, dengan yang asli. Ini barangnya mas makan. Nah, ini barangnya kita ganti ke 66-nya dengan yang baru ya. Kita lepasin aja satu-satu. Itu kita pasang. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Nih, yang baru sama yang bekas nih. Ini yang lama nih ya. Tuh, bisa kelihatan kan permukaannya. Nah, ini bulat semua, sementara yang ini sudah kompal tuh ya. Tinggal kita pasang aja ya sini 66-nya. Oke, sekalian dibongkar. Jadi motornya sudah 3 tahun usianya ya, usianya udah 3 tahun. Ini kita pasang nih. Masukin. Ini sama permukaannya nih, versi yang baru. Nah, sip. Kemudian kita pasangin penutup ya, rollernya ini sini kita pasang. Oke, seperti itu ya. Kita tinggal pasang ke ini pas bosnya guys. Nah, seperti ini ya. Nih, kita pasang sini ringnya gitu, tinggal bisa pasang, masukkan. Sebelumnya kita kasih stempet dulu ya, kita stempetin sebelumnya nih permukaan ini, kita kasih stempet supaya tidak keras. Dikit aja kasih stempet. Semua bagian kalau matic itu harus pakai stempet. Oke. Ini stempet yang bagus nih. Saya stempet tipis aja ya. Kita masukin bosnya, sup. Nah, kita rapihin ya stempetnya. Kita masukin rollnya nih, caranya gini nih, lihat. Ini udah, nih masukin sini ya, sep. Nah, tuh, ini tutup roll, masukin belakang sini, sip. Nah, sip guys. Kemudian kita tinggal memasangkan, dikasih stempet dulu semuanya, kita kasih yang bagus ya, semua harus kasih stempet kalau motor matic. Permukaan perawatan. Nah, ini bawah juga dalam kasih ya. Ini ada kelahar bambu, di kolongnya ada kelahar bambu nih ya, di dalamnya nih
Tuh ada paha bambu, kita kasih aja nih stempel supaya dia muternya bagus. Lihat ya, nih arahnya ke depan nih ya, berarti ke situ masangnya. Oke, nih, kita masukin sini. Terus kemudian apaan sih? Nah, kemudian kita tinggal masukkan murnya ya untuk pengikatnya nih. Kita kencangkan nanti dengan tracker bantuan. Nah, seperti ini sudah rapi. Dan kita pasang kembali puli bagian depannya. Selanjutnya, nah ini kita pasang ya puli bagian depannya. Nah, caranya kita tinggal masukin aja. Dan jangan lupa ringnya ya, ada 2 ring untuk mengikatnya juga. Nah, ini tinggal kita kencangkan. Nah, ini bagian puli bagian depan kita gunakan tracker dan kencangkan, putar ke arah kanan dengan kunci 17 ya, dengan kunci 17 nih yang kuat ya, jangan sampai kendor. Seperti ini kita kencangkan. Nah, harus kuat, harus keras ya, karena nanti takutnya murek kendor nih. Tahan. Dah, gas. Terus gas. Oh, direm. Jangan direm. Guys, kita tinggal tutup ya. Ini jangan lupa ini kasih stempel supaya dia yang lubang ini nih, kelaharnya nih isi stempelnya, harus ada stempelnya nih supaya nanti nggak. Ini kasihin sini. Oke. Udah.